Halo teman-teman sekalian, selamat sore ya. Oh sorry, masih siang. Oke, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Siska Sujoyo di dalam IG saya Bisnis 3 Jam. Saya adalah founder dari Bisnis 3 Jam yang membantu para pengusaha, para UKM, para profesional, para karyawan untuk membangun bisnis internetnya tanpa ribet. Oke, kali ini saya mau mengajak ngobrol dengan seorang pakar ya, seorang pakar mengenai coaching ya, mengenai kemarin itu saya pernah ngikut ya, baru kemarin persis mengikuti coaching beliau tentang emosi ya. Jadi kita nanti mau ngobrol tentang the meaning you give, the life you live ya. The meaning you give, the life you live. Nah, kita mau ngobrol nih apa aja nih ya, apa yang akan kita ngobrolkan nanti ya. Ini saya lihat yang udah hadir, info Toyota, selamat sore, selamat siang, Bu Melinda, Bu Eva, Pak Sandy, selamat siang semua. Ya, senang sekali sudah bergabung di sini. Selamat siang Pak Yahya. Halo Pak. Oke, semoga hari ini Bapak Ibu mendapatkan satu masukan bagaimana kita bisa mengubah atau mengelola emosi kita. Ya, halo Bu Liani, selamat siang Bu. Kita tunggu ya, tunggu sebentar. Bapaknya Pak Prasetyo ya, Pak Pras belum bisa hadir. Oke. Halo Bu Rika. Ya, kita tunggu Pak Pras ya. Jadi Bapak Ibu, kita untuk menjadi pemenang sekarang ini ya, tergantung dari apa yang kita lakukan di rumah. Ya, besok juga saya akan mengadakan bincang-bincang dengan Bapak Anton Teddy ya mengenai hal ini. Untuk keluar sebagai pemenang itu tergantung dari apa yang kita kerjakan selama kita di rumah ini. Ya, Bapak Anton Teddy adalah seorang founder dari Text Travel. Ya, sebentar. Ya, saya bacakan nih Pak Pras ya, Bapak Prasetya. Ya, seorang public speaker, trainer, coach, dan leadership Bapak Ibu ya, yang mendalami mengenai higher meaningful living. Jadi mengenai kehidupan kita ya, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih baik lagi, bukan cuma asal menjalani tapi mempunyai makna ya. Kita membuat hidup kita mempunyai makna bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga kita. Jadi apa yang kita lakukan itu bagaimana bisa membawa satu makna yang berarti bagi kita sendiri, bagi orang-orang sekitar kita, bagi keluarga ya, supaya bisa meningkatkan level hidup kita ya. Kemarin itu keren banget saya mengikuti training beliau ya. Nah, ini Pak Pras sudah join. Kita panggil Pak Pras ya. Kita tunggu teman-teman sekalian. Nah, Pak Pras join nih. Nah, ini dia yang ditunggu. Halo Pak Pras. Halo Mbak Siska. Halo. Apa Puji kabar syukur. siang ini? Iya, bisa pas ya Pak. Berarti Janjian kita pada nyambung. Nyambung kita. gimana kabar? Baik Pak. Bapak sendiri? Ya, begini. Di rumah Semangat aja. di rumah saja. Di rumah Meskipun saja. puasa. Oke. Nah, Pak Pras, mungkin teman-teman belum mengenal Pak Pras. Tadi sekilas saya sudah ceritakan tentang Pak Pras. Tapi boleh mungkin Pak Pras bisa menceritakan sedikit latar belakang Pak Pras supaya teman-teman di sini mengenal. Ya, jadi saya saat ini fokus menjadi trainer khususnya di bidang neurosemantics. Neurosemantics itu pengembangan dari ilmu NLP yang berfokus kepada makna, kepada kata-kata. Dan kemudian juga transformational coach, meta coach yang membantu ya teman-teman siapa saja yang ingin melakukan transformasi dari dalam
biasanya menyakitkan. Hmm. Dan saya juga sampai dengan 6 tahun lalu. Jadi 2014 itu saya terakhir di korporasi sebagai direktur HR di sebuah perusahaan asuransi yang nasional lah. Setelah berkarir 23 tahun di perusahaan itu. Dan saya sendiri juga menjadi trainer mulai tahun 93 di perusahaan itu. Dan menjadi trainer publik di 2005. 2008 saya siaran di Radio Smart FM sampai 13 akhir. Nah, di Radio Smart FM itulah disebut sebagai The Indonesian Mind Provocator. Karena menerbitkan buku yang berjudul Provokasi. Nah, itu sedikit latar belakang. Oke. Wah, keren banget. Jadi memprovokasi pikiran kita ya. Oke, teman-teman boleh. Saya provokator. Provokator. Oke, teman-teman boleh dicek suaranya jelas nggak ya? Sebentar, sekarang sih belum ada yang komplain. Oke, kita lihat nih siapa yang sudah hadir. Diterima dengan jelas, Mbak Siska? Di saya jelas, Coach. Karena saya lupa bawa ini. Oke. Makanya mesti di komen dari yang ini, yang lain. Selamat datang teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir ya, Bu Marlini, Bu Michael, Pak Haryanto. Oh jelas, oke, terima kasih Sentral Setianing. Oke, jelas, oke Pak. Jadi ini keren banget. Tadi saya menangkap satu penjelasan Bapak, ini ada sesuatu transformasi yang menyakitkan. Itu kenapa Pak? Bisa menyakitkan? Ya, segala perubahan itu membawa rasa tidak enak kan Pak? Tidak enak gitu. Posisi kita misalnya begini, jempol kiri saya yang di atas kan, lalu ubah jempolnya di bawah, nah, enak nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi perubahan itu selalu membawa rasa tidak nyaman karena kita punya homeostatis sifat pikiran kita, menyukai hal-hal yang nyaman. Nah, sehingga kadang-kadang nyaman ini membawa kita kepada situasi yang stuck, situasi yang tidak kemana-mana. Dan ketika kita mulai menyadari kita perlu bergerak, menjadi tidak nyaman. Baik bergerak itu dipaksa oleh lingkungan, maupun dipaksa oleh kita sendiri, itu sama-sama nggak nyaman. Seperti kita sekarang dipaksa oleh lingkungan, oleh corona ini untuk ngapain di rumah. Dari rumah. Nah, tetapi kalau kita tidak kemudian menyesuaikan dengan perubahan itu, penderitaan kita jauh akan lebih lama dan besar dibandingkan kita kemudian menciptakan perubahan yang punya konsekuensi rasa tidak enaknya itu. Dan untungnya rasa tidak enak itu cukup satu kata. Diterima saja. Oke. Ya, kayak kemarin di kelas Master Emotion ya. Iya, itu keren banget tuh. Sensasi, baik sensasi fisik maupun sensasi emosi, itu ketika kita terima, dia sudah tidak lagi mengganggu kita. Karena kita sudah terima dan kita sudah tangkap pesan apa di balik rasa tidak enak itu. Oke. Nah, saya jadi ingat cerita ada seorang yang baru bangkrut ya, dia orang kaya, tiba-tiba dia bangkrut, jual rumah segala macam, bercerai sehingga dia hidup sendiri di sebuah gubuk. Nah, sekian lama, 1 bulan dia merasa menderita dengan situasi barunya ini. Kemudian akhirnya dia tanya kepada temannya, kau ada orang pintar nggak? Dukun lah, biar bikin hidupku ini biar bangkit lagi lah, biar cepat jadi orang kaya lagi. Oh, ada di sana. Dan dia datangi sang dukun itu. Mbah Dukun,
coba tolong ramal saya, Mbak. Saya ini apakah bisa keluar dari penderitaan ini? Diramal sama Mbak. Oke. Dalam 6 bulan Anda sudah tidak menderita lagi. Hah? Yang benar, Mbak. Itu berarti saya jadi orang kaya lagi. Bukan. Anda sudah terbiasa menderita. Jadi tidak merasakan penderitaan lagi. Karena sudah terbiasa menderita. Sudah terbiasa. Jadi menderita pun bisa jadi zona nyaman bagi kita. Oke. Dan itu kan berbahaya. Jadi nyamannya posisinya menderita. Nah, itu yang bahaya ya. Kita nggak ada daya juang lagi artinya. Ya, udah nyaman di situ. Nyaman. Dan banyak orang stuck dengan rasa yang awalnya menderita karena situasi yang memang buruk, kemudian dia nyaman dan akhirnya dia anggap, oh ini my new normal. My new normal adalah saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Nah ini berbahaya di sana ketika kita merasa bahwa kenyamanan kita itu adalah yang kita cari, padahal situasinya tidak begitu. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan lengkap dengan potensi, lengkap dengan sumber daya yang dimaksudkan agar manusia ini bisa menciptakan karya-karya yang memberi nilai tambah dan kebaikan bagi dunia, universe, bagi orang lain. Makanya setiap agama itu sebetulnya menyuruh kita ini menjadi orang kaya. Karena kekayaan itu sebagai tools, bukan sebagai tujuan. Dengan kekayaan itu kita dapat membangun lebih banyak, membantu lebih banyak, dan menciptakan lebih banyak hal untuk kebaikan. Itu, Pak. Wah, keren banget. Tapi kemarin trainingnya itu keren banget, Coach. 2 hari itu saya dapat banyak sekali. Keren. Apa yang paling berkesan? Itu, emosi itu harus kita terima, harus kita dengarkan, dan harus kita hargai. Itu. Selama ini kan menurut pemahaman saya sebelumnya, udah emosi tekan aja gitu loh. Nah, itu. Tekan aja, yang ada di sininya panas, Coach. Mau keluar gak bisa kan? Emosi itu kan bagian dari sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Emotion itu energy for motion. Kemarin itu baru sampai dengan bahwa emosi itu perlu kita terima. Karena emosi adalah penanda atas masalah. Makanya ketika kita punya masalah, tidak dengan emosi, tapi dengan pikiran. Karena sumber masalah kan di pikiran. Ya. Tapi setelah kita mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah, maka ketika kita mengeksekusinya baru dengan emosi. Jadi emosi itu kita gunakan untuk mengeksekusi. Contoh misalnya, ada persoalan. Wah, mari pergi ke Bandung. Atau jangan Bandung lah, masih dekat. Mari kita pergi ke Yogyakarta. Jalan kaki. Coba. Jalan kaki. Pakai perasaan nyampe nggak? Ketemu nggak? Kalau pakai perasaan. Enggak. Bayangkan jalan kaki ke Yogyakarta. Nyampe sih, Coach, berapa hari, berapa minggu kali. Tapi kan ketika kita membayangkan, waduh gila capek banget. Iya. Itu sebetulnya kita sedang diliputi oleh emosi kan. Emosi, oke. Nah, sehingga kita, aduh yang terbanyak adalah beratnya. Aduh berat. Akhirnya kita menyerah. Nah, tetapi ketika kita pakai pikiran, kita terima rasa beratnya, kemudian kita pikirkan, gimana caranya sampai ke Yogyakarta jalan kaki. Oh, baru kita kemudian melakukan SWOT analysis. Kita lihat medannya, ada berapa jalur menuju ke sana, ada berapa rute, kriteria rute mana yang perlu kita ambil,
Kita bangun dan kemudian kita putuskan kita masuk kriteria, kita mengambil rute yang di mana. Kemudian kita analisis di sana, ada pom bensin di mana saja, ada hotel di mana saja, ada macam-macam restoran di mana saja, warung di mana saja. Nah, begitu informasi sudah dikumpulkan, kita bikin strateginya, bikin taktiknya. Kemudian kita lakukan analisis strength dan weakness, apa kelemahan kita, tim kita apa, weakness-nya apa, kekuatannya apa. Kemudian kita bikin plan-nya kan. Nah, barulah di situ kita menggunakan emosi. Keyakinan, kita bisa, we are one for all, one for all. Kita bangun emosinya supaya kita kuat menjalani rencana-rencana untuk menyelesaikan persoalan kita. Oke, jadi ada masalah, kita pikirkan dulu, jangan emosi dulu. Jangan dengan emosi. Pikirkan dulu. Dengan dipikirkan, kita ketemu strateginya, bagaimana cara memecahkannya, baru kita gunakan emosi untuk berarti kalau emosi yang terakhir itu adalah untuk meningkatkan atau meyakinkan kita supaya bisa mencapai jalan yang udah kita tentukan itu kan, Coach, berarti ya. Dan karena emosi itu lahir dari makna, meaning yang kita berikan kepada sesuatu, maka didahului dengan memberi makna. Banyak orang, dia punya rencana, punya goal mencapai sesuatu. Tetapi di tengah jalan itu baru kena gangguan-gangguan sedikit yang bikin dia emosi, kemudian dia udah berhenti, dia nggak meneruskan perjalanan. Kenapa? Karena dia belum meletakkan makna tertentu pada apa yang dia mau capai. Nah, makna itulah sumber energi, sumber motivasi. Maka kita masuk tentang makna ya. Kita masuk membahas tentang makna nih. Apa sih sesungguhnya fungsi dari makna? Nah, manusia ini adalah meaning maker. Manusia adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang mampu memberi makna, dan maknanya bukan hanya satu tingkat, tapi memberi makna atas makna, makna atas makna, makna atas makna, sehingga dia makna yang tertinggi. Dan ternyata makna tertinggi itulah yang membuat dia menjadi motivasi. Nah, misalnya begini. Misalnya, kita mulai ngomong tentang satu kegiatan sederhana saja di kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya minta izin ngobrol sama Mbak Sis ya. Kita ngobrol-ngobrol. Mbak Sis, apa kegiatan yang mau kita beri makna nih? Yang sederhana, apakah misalnya mau mandi, atau minum air putih, atau makan, atau belajar, atau baca buku, atau apa? Pilih, silakan, Mbak. Gimana kalau baca buku? Baca buku, oke. Nah, ketika Mbak Sis membaca buku, apa maknanya untuk Mbak Siska? Saya mendapatkan ilmu. Saya mau belajar pertama. Belajar dari buku. Oke. Jadi makna membaca buku adalah mendapatkan ilmu. Belajar mendapatkan ilmu ya. Nah, ketika Mbak Sis sudah mendapatkan ilmu, apa maknanya untuk Mbak Sis? Mbak Sis yang mendapatkan ilmu. Setelah ilmunya didapat, saya coba terapkan ilmu tersebut. Nah, dengan ilmu itu saya mampu menerapkan ilmu itu. Dan ketika Mbak Sis, panggilannya Mbak Siska ya biasanya? Iya, Siska aja, Coach. Siska? Oh, Siska aja? Ya. Siska aja. Nah, ketika Siska menerapkan, sudah mendapat ilmu dan menerapkan, seorang Siska yang mampu menerapkan ilmu yang dibacanya, itu apa maknanya untuk Siska? Saya mempunyai pengetahuan lebih, dan saya maksudnya ya ilmu atau pengetahuan saya lebih banyak supaya bisa saya terapkan. Jadi, ya. Dan setelah diterapkan, saya terapkan. Siska yang mampu menerapkan, apa artinya untuk Siska? Berarti saya bisa menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Seorang Siska yang
mampu menyelesaikan masalah, itu apa artinya bagi Siska? Saya akan lebih bahagia. Lebih bahagia. Seorang Siska yang bahagia, apa artinya bagi Siska? Saya bisa ya, terus berarti saya punya perasaan lebih bahagia. Saya bisa memberikan macam kebahagiaan itu kepada orang-orang sekitar saya, Bisa keluarga misalnya. Memberikan bahagia itu juga kepada orang-orang sekitar. Nah, Siska yang mampu memberikan bahagia kepada orang yang ada di sekitar, itu apa artinya bagi Siska? Artinya saya adalah orang yang berharga. Berharga. Seorang Siska yang berharga, apa artinya? Saya merasa diri saya berharga. Saya bersyukur pada Tuhan sudah diberikan Siska ini. Ya, artinya ada Siska yang berharga ini artinya Siska yang bersyukur kepada Tuhan telah diberikan Siska yang seperti ini. Ya. Nah, ketika syukur kepada Tuhan karena berharga, apa artinya bagi Pak Siska melihat Siska yang bersyukur karena berharga ini? Artinya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ya. Dan ketika Siska dekat dengan Tuhan, apa artinya? Dekat dengan Tuhan. Saya makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan makhluk Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Dan apakah dekat dengan Tuhan ini sesuatu yang sangat berharga, penting bagi Siska? Ya. Ya. Nah, kita lihat membaca buku ternyata mendekatkan Siska kepada Tuhan. Ya. Nah, ketika sudah didapatkan makna tertinggi seperti ini, sebentar lagi baca buku, berbeda nggak dengan membaca buku yang dilakukan tadi pagi atau kemarin? Iya, karena sudah tahu maknanya itu ya. Sudah bisa mengupas makna demi makna. Dan itulah hanya manusia yang bisa seperti itu. Dan manusia diberikan kemampuan reflexivity itu namanya. Jadi bagaimana dia memberi makna atas makna, makna atas makna. Sehingga sebetulnya makna itu tidak dicari, tapi makna itu diberikan. Dan ketika itu kita sudah tahu, maka peristiwa membaca buku itu menjadi peristiwa yang tidak biasa lagi. Karena di sana, karena itu adalah jalan untuk dekat dengan Tuhan, dia merupakan peribadatan. Membaca buku adalah peribadatan saya kepada Tuhan saya. Rasanya gimana sekarang? Dengan rasa itu, apa keputusan Siska sekarang? Membaca buku lebih banyak. Membaca buku lebih banyak. Lebih baik. Ya, supaya lebih mendekatkan kepada Tuhan. Ya. Nah, tiba-tiba nanti kehidupan akan berubah. Itulah yang dimaksud dengan the meaning you give, the life you live. Oke, ini topik kita hari ini ya. Kenapa sebagian orang itu sangat suka naik gunung? Siska suka naik gunung? Enggak. Enggak suka. Dari 1 sampai 10 level sukanya di level berapa? 2. Sukanya. Saya suka, tapi saya nggak pernah naik gunung. Maksudnya kalau gunung biasa, gunung datar suka. Tapi untuk kayak orang camping, mendaki gunung tidak. Nah, banyak orang yang, aduh ngapain sih naik gunung? Naik gunung itu kan capek, keringetan, panas, kulit hitam, kotor, susah mandi, nggak ada sinyal, nggak ada warung. Wow, berbagai macam penderitaan kan? Iya. Tapi kenapa sebagian orang justru
naik gunung, I Iya. love it. Sebetulnya yang membuat dia menjadi sangat bersemangat, sangat nikmat naik gunung itu bukan peristiwa naik gunungnya, tetapi makna yang dia berikan kepada naik gunungnya itu. Bahwa naik gunung itu apa? Kira-kira kalau kita menjadi orang yang suka naik gunung, kita akan dapat apa dari naik gunung? Kita maknanya apa bagi kita ketika kita naik gunung? Oh, naik gunung itu refresh. Naik gunung itu pleasure. Naik gunung itu challenge. Naik gunung itu latihan self leadership. Naik gunung itu pencapaian. Naik gunung itu kesyukuran, bisa melihat pemandangan dari tempat yang lebih tinggi. Sehingga saya bersyukur kepada Tuhan. Naik gunung itu membuat kita merasa kecil, sehingga kita mengagungkan Tuhan misalnya. Banyak makna yang bisa kita dapat ketika kita naik gunung. Dan ketika orang kemudian menghidupi makna itu, naik gunung itu seperti itu. Bayangkan bagaimana dia naik gunung. Dibandingkan dengan orang yang memang tidak memberi makna seperti itu, tetapi memberi makna yang berbeda. Aduh, naik gunung itu capek, naik gunung itu melelahkan, naik gunung itu buang-buang uang, sampai di sono apaan sih, melelahkan. See, the meaning you give, the life you live. Sesungguhnya ketika kita menghadapi satu situasi di mana kita merasa target kita tinggi sekali, susah untuk dicapai. Jangan-jangan karena kita belum meletakkan makna tertentu di target itu. Maka ketika kita menemukan makna dari target yang mau kita capai, aduh gila nih, tahun ini target gue naik 150%, 200%, kacau nih kantor. Jangan-jangan karena dia belum menemukan apa makna target itu untukmu. Nah, begitu lapis demi lapis dia beri makna. Target ini apa maknanya? Target ini baik makna untuk diri sendiri maupun makna kepada perusahaan misalnya. Untuk diri sendiri, wah ini maknanya sebagai ukuran bahwa dari waktu ke waktu aku terus meningkat. Nah, agama kita juga, terutama di agama saya kan ada tuh ajaran baik atau hari ini harus menjadi lebih baik dari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, artinya dengan target yang meningkat itu adalah sarana bagi saya untuk mengukur dan saya mampu men-challenge diri saya sendiri bahwa saya makin lama makin menjadi lebih baik. Dan ketika target yang meningkat ini tercapai, maka saya dapat memberikan sumbangan kepada perusahaan menjadi lebih memiliki profit lebih besar, revenue lebih besar, sehingga memiliki kapasitas yang lebih besar. Sehingga perusahaan ini mampu menghidupi ribuan karyawannya lagi dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan yang lainnya. Jadi sebetulnya apa yang saya lakukan itu juga membangun dan meningkatkan harkat martabat kesejahteraan teman-teman saya yang ribuan orang ini. Mungkin seperti itu makna yang dia berikan. Kemudian juga, dan ketika saya mencapai target ini, maka sesungguhnya komisi saya pun juga meningkat. Dan ketika komisi saya meningkat, maka saya mampu menghidupi keluarga saya. Punya tabungan lebih besar, bisa berasuransi lebih banyak untuk masa depan anak-anak saya. Saya mampu menjamin pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi. Saya menjadikan diri saya siapa? Menjadi orang tua yang lebih baik, yang menjadi teladan, yang sayang kepada keluarga. So, bayangkan banyak sekali makna yang bisa kita ciptakan pada sebuah target. Dan ketika makna itu kita yakini dan kemudian kita hidupi, nah sekarang gimana ketika kita bekerja mencapai target, menghadapi tantangan-tantangan, ketika ditolak jualan, ya yang ditolak itu caraku ngomong kok. Aku punya harga diri,
aku punya misi dan aku mampu belajar untuk belajar ke teman-teman para sales trainer supaya aku punya kemampuan closing yang lebih tinggi, punya kemampuan menghadapi objections. Yang ditolak bukan aku kok, yang ditolak itu hanya caraku saat itu kepada dia dengan produk yang ini. Mungkin dengan produk yang lain dia setuju. Mungkin dengan cara komunikasi yang berbeda dia setuju karena tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada hanyalah orang yang belum dapat diyakinkan. Bayangkan, kita memberi makna atas segala sesuatu dan makna yang kita berikan itulah yang membuat hidup kita terjalan. Wah, keren. Artinya makna itu kita bisa berikan kepada semua target kita, kejadian kita, masalah yang kita terima, apa yang kita lakukan, itu kita bisa memberikan makna dalam seperti itu. Dan itu akan membuat action kita berbeda. Membuat cara berpikir membuat perasaan kita berbeda, membuat ucapan kita berbeda, membuat tindakan-tindakan kita berbeda. Dan dari tindakan itu hasilnya pun akan berbeda. Bayangkan orang jualan dengan aduh target, aduh mau ditolak, dibandingkan dengan state yang dia bangun dari makna aku hadir untuk membantu dia menyelesaikan persoalan-persoalan dia. Kalaupun ditolak itu bukan sebuah penolakan. Itu hanya karena dia belum cukup info, belum cukup yakin atas apa yang aku sampaikan. Aku masih punya kesempatan banyak untuk tetap membantu dia dengan cara-cara yang berbeda. Dan kalau ditolak pun juga nggak apa-apa. Itu sebagai feedback bagiku. Nah, bayangkan dengan perasaan seperti itu ketika kita jualan. Wajah kita gimana? Tenang, meringah, semangat. Nah, otomatis energi kita, vibrasi kita itu masuk ke dia. Antusiasme kita tertular. Otomatis dia juga akan melihat kita itu merasa tidak diintimidasi. Lihat kita itu seperti juga mendapatkan energi dan inspirasi. Yang orang itu nolak saya pun juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa nih orang nih tahan ditolak, jadi nggak apa-apa sih. Justru kan orang positif terhadap kita. Karena makna yang kita berikan. Gitu, Mbak. Wah, keren. Keren banget. Berarti kan dalam ini, nah ini ada satu, kemarin itu kan Bapak kasih kisi-kisi nih, kejadian di luar diri itu netral. Iya. Nah, masalahnya justru ada di makna yang diberikan kepada kejadian tersebut, ya. Berarti kejadian apapun di luar sana itu sifatnya netral. Yang tadi itu pemberian makna itulah yang memberikan arti dari kejadian tersebut. Kejadian yang mau jadi buruk, mau jadi baik itu karena pemberian makna tersebut. Betul ya, Pak? COVID-19 itu kejadian buruk atau baik? Nah, bukan di kejadian luarnya kan? Tetapi ada di dunia dalam kita. Bukan di dunia luar kita, tetapi ada di dunia dalam kita. Bagaimana kita memandang dan memberi makna atas kejadian-kejadian COVID ini. Ada sebagian orang yang, aduh, gue jadi terbatas nih, gue nggak bisa jalan keluar jualan. Aduh, gue jadi hancur nih semua jadwal-jadwal training gue yang sudah di set up di awal. Aduh. Nah, ketika dikatakan sebagai musibah, ya sudah kan bagaimana perasaan kita ketika kita menganggap musibah? Dari perasaan what we feel tadi, what we do. Ketika itu menganggap sebagai musibah. Nah, kemudian what we get. What we see is what we feel, is what we do, is what we get. Nah, itu adalah bagaimana cara kita memberi makna, memberi nama, memberi definisi atas segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita tadi. Tapi kalau diberikan arti, COVID-19 ini adalah bentuk cinta Tuhan kepada kita. Karena yang namanya makhluk Tuhan itu pasti ciptaan Tuhan. Termasuk virus, itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan pasti menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Tuhan
Tuhan adalah maha sempurna yang menciptakan dengan cara-cara yang sempurna untuk tujuan-tujuan yang sempurna dan mulia. Nah, ketika kita menyadari, mulai dari situ saja kemudian, nah sehingga apa dampaknya kepada diriku, apa maknanya kepada diriku sekarang yang harus di rumah saja, perlu di rumah saja. Oh, berarti aku juga membantu pemutusan rantai penyebaran virus. Aku merupakan bentuk pelayananku kepada manusia. Itu adalah dermaku, baktiku kepada sesama manusia. Itu adalah kebaikanku. Dan itu adalah kesempatanku untuk kemudian menggali potensi-potensi yang ada pada diriku yang sudah diberikan Tuhan berupa otak kreatif ini untuk menciptakan cara-cara, karya-karya yang memberi nilai tambah dan yang dengan karya yang memberi nilai tambah itu kemudian bisa ditukar dengan uang misalnya. Itu berarti potensi kita menjadi lebih maksimal lagi. Bayangkan, Zoom sudah ada sejak lama. Waktu kita sudah diberikan 24 jam tidak berubah. Tapi kenapa kok sekarang akhirnya saya bisa menciptakan kelas-kelas online? Kemudian kita bisa lakukan meeting lebih produktif, lebih banyak. Wah, saya kira sekarang meeting-meeting kita jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Anak-anak kita bisa belajar dan lulus ujian hanya dari online, belajar online. Artinya kan, kemana aja kita yang dulu? Berarti kita kan sedang melenakan atau menidurkan potensi-potensi yang sekarang itu kita disadarkan bahwa potensi-potensi kita itu terbangun. Bahwa kita tuh mampu menghadapi segala situasi. Dan orang yang fleksibel lah yang akan cepat survive, cepat belajar, dan cepat bertumbuh dengan situasi seperti itu. Berarti kan ketika kita memberi makna COVID itu sedemikian rupa, otomatis sekarang pikiran saya berubah, perasaan saya berubah, tindakan saya berubah, dan akhirnya hasilnya dan nasib saya akan berubah. Kita memberi itu sebagai purli musibah, keterbatasan, kehilangan kesempatan. Oke, mantap. Artinya sekarang kita memberikan makna, sesuatu makna yang berbeda dari pandemi ini, supaya kita bisa menjadi pemenang nanti. Itu yang harus kita lakukan. Jangan melihat sebagai satu musibah, tapi kita melihat sebagai satu kesempatan di mana kita bisa mengupgrade diri kita di kondisi seperti ini. Yang tadi Coach bilang, kita bisa menggali potensi-potensi sebenarnya sekarang ini, gitu loh. Potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dan yang namanya musibah sendiri adalah penamaan yang diberikan kepada manusia saja. Penamaan yang diberikan oleh manusia. Karena ini saya tinjau misalnya di Muslim, misalnya di Muslim itu ada dua ayat yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Kalau di Kristiani itu di Yakobus 1:14-15 itu, Tuhan itu tidak pernah mencobai hambanya. Manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, yang dengannya kemudian dia terpikat dan tertarik olehnya, dan ketika dia melaksanakannya, kemudian dia melahirkan dosa, dan ketika dosa matang melahirkan maut, katanya begitu kan. Nah, artinya sebetulnya satu kejadian itu yang kita namakan musibah, pertama kita sendiri yang menamakannya. Kedua, seringkali kita sendiri yang menariknya. Menarik musibah itu. Kita sendiri yang menarik musibah. Saya pernah misalnya mendengar sekian belas tahun yang lalu, ada seorang artis yang mengatakan di infotainment itu begini, ya, keluarga kami sedang mendapatkan musibah. Kita sedang mendapatkan cobaan dari Tuhan. Ketika video pornonya bersama seorang anggota DPR tersebar. Nah, sekarang coba bayangkan. Dia mengatakan ini cobaan Tuhan.
Dia mengatakan ini Tuhan musibah. ngapain? Tapi sesungguhnya siapa yang menciptakan musibah? Ya dirinya sendiri. Nah, cuma karena nggak mau tanggung jawab atas apa yang kita tarik, akhirnya kita kan lempar saja kepada Tuhan yang telah. Sehingga seringkali kita, aduh, aku ini bercerai karena sudah tidak dijodohkan oleh Tuhan. Lalu proses bercerai, proses bangkrut, proses kehilangan, proses gagal, itu tidak ujuk-ujuk. Di mana kita menjadi bagian dari proses terjadinya kejadian-kejadian itu. Nah, akhirnya, selain kita soal memberi makna, yang berikutnya adalah soal kita bertanggung jawab atas makna yang sudah kita berikan kepada segala sesuatu itu. Ambil tanggung jawab. Yang kita ngasih nama, kita kasih definisi. Oke. Kita lihat dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Ada Pak Arya Santoso. Pak Pras, nanti nyanyi dikit ya, katanya. Saya di ruang kantor, yang gitar saya ada di ruang dalam, jadi saya... Oh gitu. Nanti ya Pak Arya. Join di itu ya Pak, di IG satunya ya Pak. Oh yang ya. khusus untuk nyanyi. Bernyanyi. Oke teman-teman yang mau bertanya dengan Pak Pras, silahkan ditulis di komen. Ini belum ada yang nanya. Bentar. Oke, belum ada yang menanya, Pak Pras. Oke, lanjut Pak. Nah, tetapi juga hati-hati karena meaning ini sendiri kalau kita tidak awas, dia akan menjerat kita. Oke. Dia akan menjerat kita. Contoh, seorang anak yang semasa kecil, dia itu ketika dia berprestasi, ibunya memberi kue kepada dia. Ketika dia berbuat baik, dikasih kue. Naik kelas dengan nilai bagus, kasih kue. Ulangan bagus, kasih kue, kasih kue, kasih kue. Lama-lama, makna kue ini bukan hanya sekedar makanan lagi buat dia. Tetapi kue ini bermakna sebagai perhatian ibunya, sebagai cinta ibunya, sebagai kehadiran ibunya, sebagai acknowledgement, sebagai prestasi bagi dia. Nah, ketika dia obesitas karena gemar makan kue, oleh dokter diminta untuk hentikan makan kue, minimal dikurangi. Betapa susahnya dia menghentikan makan kue itu karena kue itu bukan lagi sebagai makanan, just a cookie, but it reflects the love of her mother or his mother. Kehadiran ibunya, prestasi. Nah, ini disebut dengan kelebihan makna. Atau kalau di neurosemantics itu semantic loaded. Istilahnya semantic loaded. Jadi kita memberikan makna terlalu banyak, terlalu besar, sehingga kita justru dikuasai oleh makna-makna yang kita beri. Seharusnya kita sebagai pemberi makna, kita yang mampu mengendalikan makna sesuai di mana makna itu kita perlu pastikan dia serve our life. Yang terjadi justru sebaliknya. Kita serve our makna, our meaning. Nah, menyebabkan akhirnya hidup kita menjadi tidak seperti yang kita inginkan. Kita sakit-sakitan, kita miskin, kita kering cinta kasih, dan seterusnya. Begitu juga ketika orang merokok. Sebetulnya yang dirokok itu apanya sih? Tembakaunya, cengkehnya, tar dan nikotinnya. Bukan. Yang dirokok itu, jadi dia itu bukan kecanduan rokok, tetapi dia itu kecanduan perasaan ketika merokok. Perasaan akibat merokok. Ingat, perasaan itu lahir dari makna. Emotion is filled of meaning. Perasaan, rasa dari makna. Jadi
Makna yang diberikan kepada rokok itulah yang membuat dia itu nikmat. Bukan rasa pahitnya, bukan rasa tembakaunya. Rokok itu maco, rokok itu gaul, rokok itu refresh, rokok itu keren, rokok itu eksklusif, rokok itu. Nah, makna itulah yang bertumpuk-tumpuk, inilah yang menyebabkan dia menjadi terjerat dengan rasa itu. Akhirnya dia menjadi korban dari maknanya sendiri. Maka hati-hati, karena makna itu bisa bekerja untuk kita, bisa juga justru merugikan kita. Kitalah yang menjadi pemegang dan pengendali dari makna. Ketika makna sudah tidak cocok lagi, misalnya seorang ini memberi makna, dia punya pengalaman dikadalin sama 5 orang cowok misalnya. Akhirnya terjadilah over generalization di dalam pikiran dia. Sehingga dia memberi makna, semua cowok itu brengsek, semua cowok itu bajingan, misalnya bagi dia. Apa yang terjadi ketika dia baru berkenalan dengan cowok yang ke-6, yang ke-7, ke-8. Boleh ke bawah. Ke bawah. Perasaannya ke bawah, sikap dia ke bawah, omongan dia ke bawah, tingkah lakunya ke bawah, akhirnya susahlah dia dapet cowok. Jomblo terus sepanjang masa. Akibat apa? Akibat makna yang diberikan kepada peristiwa dia di masa lalu. Nah, dalam hal ini, ketika dia pengen, gue tuh pengen merit, dia perlu memeriksa makna tentang suami itu apa, makna tentang cinta, makna tentang rumah tangga, makna tentang masalah dalam rumah tangga, makna lelaki, makna ayah, makna apapun yang diperlukan ketika dia mau berumah tangga. Ketika dia sudah siap dengan makna-makna itu membekali dia ketika dia berumah tangga. Nanti persoalan-persoalan yang muncul, itu akan lebih mudah diselesaikan ketika dia sudah menyiapkan makna-makna yang memberdayakan dia dan membangun dirinya. Oke, jadi kalau begitu, kita mau berhenti rokok, kita mau membuang, ngomong berhenti rokok lah. Kita cuma butuh mengubah makna tersebut. Ya, cukup dengan memeriksa maknanya apa. Memeriksa maknanya. Dipetakan, saya dapat apa sih dari merokok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari setiap 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 ini maknanya apa buat saya? Maknanya apa? Jangan-jangan bukan hanya 5, tapi sekian, 5 kali 10 makna. 50 makna yang ada di dalam sebuah rokok. Nah, kemudian lihat makna mana yang kalau dia diambil, rasa merokoknya itu udah enggak sekuat seperti semula. Nah, tapi sebelum diambil begini, ada value yang perlu kita value baik dari setiap rasa. Jadi gini, misalnya gini, rokok itu adalah kreatif, rokok itu adalah keren, rokok itu adalah maju. Nah, kalau misalnya makna-makna ini diambil, adakah menjadi keren tapi tidak dengan rokok? Ada nggak cara lain untuk menjadi keren? Oh, ada. Misalnya, dapat 1. Kemudian untuk menjadi macho, selain dari rokok, bisa dari mana lagi? Oh, ini. Nah, ketika kemudian makna-makna ini diambil, rasanya sekarang ya udah nggak terlalu senikmat semula sih. Nah, itulah pintu untuk dia masuk kepada keputusan dan izin untuk berhenti merokok. Oh, begitu. Oke, nah teman-teman yang mau berhenti merokok, ini tipsnya. Oke. Berhenti merokok, berhenti kecanduan apapun. Kecanduan apapun ya. Kecanduan nonton film misalnya. Wah, itu sama. Aku pengen berhenti nonton drakor, itu juga. Iya.
Oke, oke. Betul sekali. Oke, teman-teman, ada pertanyaan untuk Pak Pras? Ini belum Atau ada pertanyaan ada Pak Pras. Ya, masalah yang mau didiskusikan barangkali dari teman-teman? kita masih ada waktu 10 menit. Teman-teman, silakan di komen, ditulis di komen. Nah, jadi makna ini sendiri ya, itu yang membedakan kita dari makhluk lain. Bahkan itulah yang membedakan kita dari zombie. Nah, zombie itu tidak memberi makna, tidak ada makna yang dia lakukan. Ya, dia jalan-jalan aja tanpa arah. Ketika dia melihat adanya orang, ya dia kejar untuk dia gigit supaya dia jadi zombie lagi. Artinya tidak ada ruh lagi, tidak ada jiwa. Maka ketika sekarang kita merasakan bahwa hidup kita ini tidak ada jiwa, kita kerja siang malam, capai target, bisnis, tapi rasa jiwa ini kering. Nah, jangan-jangan kita sudah waktunya untuk, kalau saya ini mumpung ada flip chart ya, ini flip chart. Oke. Nah, lumayan nih. Tapi kelihatannya biasanya terbalik, Coach. Oh, mesti ya? pakai kamera belakang. Misalnya F. Iya, terbalik. Oh iya, terbalik ya, bisa ya. Ya sudah, saya cerita saja kalau gitu. Iya. Saya cerita saja. Nah, jadi orang yang dia itu hanya kerja saja, capai performance, ini dinamakan workaholic. Workaholic. Orang, jadi bayangkan ada aksis Y, Z, X, Y dan X. bikin 4 kotak. Di sini adalah makna, di sini adalah performance. Nah, ada orang yang performance-nya rendah, maknanya rendah, ada di sini. Ini namanya orang yang undeveloped, orang yang belum berkembang. Karena dia performance-nya juga masih rendah. Tapi ada orang yang performance-nya sudah bagus di sini, maknanya rendah, maknanya kering. Ini namanya orang yang workaholic. Orang yang workaholic, dia itu kecanduan bekerja. Dia itu diperhamba oleh pekerjaan. Sehingga dia mendapati kenikmatannya itu di pekerjaan dia, sehingga mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, dia nikmat aja di kantor. Sehingga anak istri terlantar. Nah, tetapi ketika dia ada di sini, dia punya makna yang tinggi, tapi dia nggak bekerja. Nah, itu cuma pemimpi. Dia hanya dreaming. Hanya dreaming. Nah, yang bagus adalah ketika kita punya skill dan knowledge, kemudian kita bekerja, sehingga performance kita bagus, tapi kita juga mampu memberi makna atas pekerjaan kita, atas pencapaian kita yang demikian tinggi, sehingga kita menuju ke kotak yang disebut dengan self-actualization. Inilah kotaknya manusia. Jadi manusia yang mencapai tingkat self-actualization, kalau di segitiga Abraham Maslow, itu yang tertinggi. Yang atas. Self-actualization. Itulah fungsi dari memberi makna atas pekerjaan kita. Ini ada yang sudah bertanya nih. Oke. Di Lojim. Iya. Saya mau bertanya bagaimana caranya tetap memiliki mindset yang positif dan terutama dalam kondisi saat ini. Yang dalam kondisi tidak diduga seperti saat ini, pandemi corona. Memiliki mindset yang positif, Pak. Ya. Mulai dari dengan mencari atau memberi makna tadi. Jadi mindset itu, set of mind. Yang namanya
set itu kan berarti sekumpulan. Sekumpulan pemikiran-pemikiran di dalam mind kita yang menggovern, yang mengatur cara kita berpikir, berrasa, beremosi, berucap, dan bertindak. Dan dari tindakan itu akan menghasilkan hasil dampak yang baik. Nah, maka kalau kita ingin hasilnya baik, tindakan kita perlu baik, ucapan kita perlu baik, perasaan kita perlu baik, pikiran kita perlu baik. Supaya pikiran kita baik, disusunlah berdasarkan pemikiran-pemikiran yang baik. Pemikiran itu bisa berupa makna, berupa keyakinan, berupa pengetahuan, berupa imajinasi, berupa self-identity, berupa aturan-aturan yang membaikkan diri kita sendiri. Nah, bayangkan ketika kemudian set of mind itu sudah terbentuk baik, makna baik, tujuan baik apa sih yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau pesankan melalui corona ini kepada kita. Akhirnya jawaban itu tidak ada di luar sana, jawaban itu ada di dalam diri kita. Di dalam pikiran karena kitalah yang mampu atau tidak mampu menangkap pesan Tuhan di balik corona itu dulu. Jadi, start dari apa pesan Tuhan kepadaku dengan Tuhan mengirimkan corona kepadaku. Kemudian, apa-apa saja yang selama ini belum aku lakukan, dan sekarang ini perlu aku pikirkan dan aku lakukan. Oh, mulai dari sana saja perjalanan pembentukan mindset kita yang positif itu akan berkembang terus, dan akhirnya kita meyakini, oh ternyata Tuhan Maha Baik, corona baik, tinggal aku mau baik apa enggak. Apa yang aku mau dari situasi ini. Nah, setelah memberi makna, apa yang aku mau, berarti intensi baik. Pemikiran berupa intensi baik, ekspektasi yang baik. Oke, aku mau, meskipun situasi seperti ini, aku tetap tenang, aku tetap mampu menjaga protokol-protokol COVID dengan baik, aku mampu survive, aku mampu cari uang, memanggil uang, mendatangkan rezeki, aku mampu membantu orang lain. Dan perhatikan ketika pikiran kita sudah teralih dari bagaimana aku membantu diriku sendiri ke membantu orang lain. Tiba-tiba ide itu akan muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba pintu-pintu itu akan terbuka. Karena saya sudah membuktikan. Jadi, begitu prinsipnya ini dalam keadaan lockdown ini, kita perlu terus bergerak. Maka yang saya lakukan adalah apa yang membuat saya bergerak. Dan apa yang dapat membuat saya itu membantu orang lain. Saya buka Facebook, saya buka WA, ada yang teman yang menawarkan produk-produk tertentu. Gue beli nih. Mumpung ada tabungan, gue beli. Kemudian, gue beli. Ada teman kelas online, ikut. Itu tiba-tiba ada aja. Kemudian orang yang pesan saya training. Yang saya bingung gimana cara buka kelas online, toto jadi. Bisa. Ketika kita melemparkan kepada orang lain, tiba-tiba seperti ada pintu-pintu yang terbuka, dan itu hanya terbuka kalau kita action, kalau kita bergerak. Hanya bergerak. Mantap, Pak Pras. Keren banget materi hari ini. Sayang sekali waktunya sudah habis ya. Semoga di Logim terjawab ya. Jadi kita harus ikutin apa dari nasihat Pak Pras ini ya. Oke, Pak Pras, terima kasih sekali atas kita siaran live hari ini ya. Teman-teman, terima kasih atas kunjungannya ke IG live saya ya. Terima kasih. Selamat sore, semoga sukses selalu. Bye. Siang Pak Pras.